Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah ISBD, yaitu Ilmu Sosial Budaya Dasar, yang dilampui dengan Bapak Dr. Andes Iswadi, MPD. Kepada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Iswadi, MPD, dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman pendidikan olahraga yang mengikuti mata kuliah ISBD, Ilmu Sosial Budaya Dasar. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah kebudayaan, peradaban, dan sistem nilai budaya. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Ella Kartika yang akan bertugas sebagai moderator pada diskusi hari ini. Saya yang membimbing perjalanan diskusi ini, adapun anggota kelompok saya adalah Muhammad Heldi Rivaldi. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanggung jawab, tanya jawab, sesi penutupan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama membuka diskusi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya silakan dengan teman-teman untuk menyimak di YouTube sebagai link berikut. Kebudayaan, peradaban, dan sistem nilai budaya. Kebudayaan. Definisi kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dari hasil budaya karya itu, atau kebudayaan adalah keseluruhan dari apa yang pernah dihasilkan oleh manusia karena pemikiran karyanya. Jadi apabila disimpulkan, kebudayaan meliputi pemikiran manusia atas karyanya itu sendiri. Menurut kebudayaan memiliki 3 wujud, yaitu keseluruhan ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Yang kedua, keseluruhan aktivitas kelakuan berpola dalam bermasyarakat. Yang ketiga, benda-benda hasil karya manusia disebut kebudayaan fisik. Yang kedua, nilai-nilai insani atau manusiawi. Dalam katanya, dalam ilmu budaya sosial dasar adalah penciptaan, penertiban, dan pengelola nilai insani, tercakup dengan dalam usaha kemanusiaan. Di dalam alam lingkungan yang baik maupun sosial, nilai-nilai ditetapkan atau dikembangkan sehingga sempurna. Tidak memisah-misahkan dalam kebudayaan alam, memanusiakan hidup, menyempurnakan hubungan insan. Manusia akan dirinya memanusiakan lingkungan dirinya. Lanjut. Sekarang adalah peradaban. Peradaban adalah manusia sesama karena dibekali Tuhan dengan cipta, rasa, dan karsa. Yang membedakan adalah perwujudan budaya karena lingkungan yang berbeda, menurut keadaan, waktu, dan tempat. Perwujudan budaya yang hanya menekankan kepada akal atau katio, yang akan berlainan dengan perwujudan budaya yang berdasarkan pada akal, nurani, dan kehendak. Perwujudan budaya yang mengedepankan akal akan menimbulkan peradaban yang berbeda. Karena peradaban akan diukur dari tiap berpikir manusia, maka akan istilah peradaban tinggi bukan lagi peradaban tinggi. Peradaban dengan menekankan 3 unsur, yaitu rasa, cipta, dan karsa. Maka akan muncul kebudayaan yang bernilai tinggi. Lanjut.
Perbedaan budaya dan peradaban. Membedakan antara budaya dan peradaban, kebudayaan adalah segala daya dan manusia untuk mengubah alam atau keseluruhan gagasan dengan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, serta keseluruhan hasil budi atau kerjanya itu. Sedangkan peradaban menurutnya dapat disejajarkan dengan istilah Inggris, yaitu civilization, yang dipakai untuk bagian-bagian dan unsur kebudayaan yang halus dan indah. Perbedaan saling dipakai untuk menyebut kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, dan lain-lain. Peradaban hanya menekankan kepada unsur nurani di dalam budaya timur. Mengapa perbedaan ini terjadi? Karena sudut pandang antara orang timur dan orang barat yang sama sekali berbeda. Lanjut. Nilai manfaat. Nilai Kebudayaan manfaat. dipandang dari sisi manfaatnya. Jelaslah, tidak sama antar satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Manusia hakikatnya sama, yaitu universal, tetapi dari sisi kebudayaannya berbeda. Dalam hubungan ini, setiap manusia menilai, mempertimbangkan, dan menentukan nilai dan manfaat suatu budaya dan kebudayaan akan berbeda-beda. Oke, lanjut. Sistem nilai budaya. Di sini ada konsep nilai dan sistem nilai budaya. Manusia selalu lebih menghendaki nilai kemanfaatan atau kegunaan daripada kerugian, nilai kebaikan daripada keburukan, dan nilai kebenaran daripada kesalahan. Pengertian tentang nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu dianggap bernilai apabila arah pilihan ditunjukkan pada yang baik, yang menarik, dan yang dibolehkan. Karena ada manfaatnya bagi manusia, dan inilah yang diinginkan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Dalam tingkatan yang paling abstrak, sistem tata kelakuan lain yang tingkatnya lebih konkret, seperti peraturan, hukum, dan norma-norma, semuanya berpedoman pada sistem nilai budaya tersebut. Lanjut ke pengembangan sistem nilai budaya. Ada kebudayaan yang memandang hakikat hidup manusia adalah buruk dan menyedihkan. Karena hal itu harus dihindari dengan usaha agar hidup menjadi lebih baik dan menggembirakan. Ada pula kebudayaan yang memandang hakikat hidup itu sebagai suatu hal yang lebih baik dan menggembirakan. Karena itu harus diisi. Sistem nilai budaya yang berorientasi pada 5 masalah pokok ini dapat dikembangkan dan dijabarkan menjadi beberapa pokok bahasan ilmu sosial budaya dasar. Seperti manusia dan kebutuhan, kebudayaan dan peradaban, sistem nilai dan budaya, perubahan sistem nilai budaya, keluarga sehat dan sejahtera, kelompok sosial dan budaya, manusia dan pandangan hidup manusia dan tanggung jawab dan lain-lainnya. Yang terakhir ada kesimpulan, manusia hidup membutuhkan budaya dalam kehidupannya dalam bentuk hakikat hidup manusia sebagai wujud dari sistem budaya. Sifat abstrak tidak dapat dilihat yang berpusat pada alam pikiran, di mana kebudayaan tersebut hidup. Bahkan timbul peradaban yang berbeda karena peradaban akan diukur dari tingkat berpikir manusia. Maka akan muncul istilah peradaban tinggi, bukan lagi kebudayaan tinggi. Sehingga nilai budaya berfungsi sebagai daya dorong manusia, sebagai motivator untuk berubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ella Kartika. Terima kasih presentasi dari kelompok kami, kelompok 6 kami ucapkan terima kasih. Kami mohon saran dan masukan yang positif dari teman-teman serta diskusi agar diskusi ini hasilnya lebih baik dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.